Kesian kesian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PKWU yang beranggotakan Nabila Sukmaningrum, Dianti Alif Safitri, saya Reva Amelia, Alia Safa, Raka Sasandika Aji, dan teman kita yang berhalangan hadir, Naina Amrani Sinta Putri. Ini kami akan melakukan observasi peternakan unggas milik Bapak Ngatijo yang beralamat di Papringan Semin, Gunung Kidul. Saksikan videonya ya. Dadah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Alif Safitri. Saya dan teman-teman ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Ngatijo. Pak Ngatijo. Pertama-tama sebelumnya kira-kira apa alasan Bapak untuk mendirikan kandang ayam ini, Pak? Waktu itu kan ada COVID, berusaha di toko-toko sudah nggak jalan, oleh-oleh nggak jalan, nggak ada orang bepergian. Kami berinisiatif untuk mendirikan kandang ayam, ternyata berhasil. Yang kedua alasan saya ya untuk menambah perekonomian keluarga dan lingkungan masyarakat untuk bisa menikmati itu. Iya, sebelum kami ke sini sekilas tadi sudah melihat-lihat peternakan milik Bapak. Kira-kira apakah peternakan hanya sekedar peternakan ayam saja tanpa memiliki nama khusus? Ya tidak, Mbak. Ini kan untuk kesejahteraan anak saya. Jadi ini nanti berkelanjutan, ayam tersebut bisa bermanfaat untuk kebutuhan keluarga, ekonomi keluarga yang menjanjikan gitu, Mbak. Oke. Sejak kapan peternakan ayam ini didirikan, Pak? Sejak awal tahun 2022, bulan Januari ya. Januari. Jenis ayam yang dikembangkan dalam peternakan ini pedaging atau petelur, Pak? Ayam yang saya kembangkan ayam pedaging, broiler. Ya. Untuk fasilitas peternakannya, berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk membeli fasilitas peternakan ini, Pak? Yang pertama kami membeli tanah sekitar 1.500 meter. Yang saya pakai kandang itu ukuran 10 kali 40 meter. Itu fasilitasnya agak mahal karena itu kita permanen pakai cor tiang-tiangnya cor dan apa namanya itu semuanya pakai cor, terus yang di atas pakai baja ringan atau kanal dan atapnya pakai gapalon. Terus ya kurang lebih biayanya 750-an juta. Untuk modal kandang yang Bapak gunakan itu seperti apa? Ya kemarin kan anak saya jadi TKI di luar negeri selama 2 tahun, itu tidak bisa pulang di Selandia Baru, uangnya ditabung terus dikirimkan ke rumah untuk bikin kandang. Itu uang dari luar negeri, Pak. Ya sebanyak ya 1 miliaran itu, yang 250 dipakai peralatan.
Fasilitas pendukung yang Bapak perlukan untuk peternakan ayam ini? Fasilitas pendukung di samping kandangnya itu antara lain terpal, terus blower, terpal, listrik, penerangan listrik, terus sumur harus punya sendiri. Tapi tempat saya pakai sumur bor. Terus ada genset. Genset itu apabila mati lampu, mati listrik itu nanti menggunakan genset yang beranu solar, itu berbahan bakar solar. Nah, itu terus ada alat makan. Alat makan itu ada tempat makan. Alat minum dari Nepel itu yang dipasang kecil-kecil pakai paralon itu. Alat makan Nepel, terus ada temperatur udara atau suhu udara, pengatur suhu udara itu penting karena ayam itu perlu kepanasan berapa derajat. Kalau masih DOC itu anak ayam itu 0 sampai 10 hari itu pakai pemanas. Tempat saya pakai gasolet itu bahan bakarnya pakai gas LPG itu yang menghabiskan 10 hari itu bisa menghabiskan 130-an gas kalau kecil. Tapi karena saya ini usaha pakai tabung gas yang besar. Untuk operasionalnya, bagaimana pemilihan bibit ayam yang berkualitas? Ya, bibit ayam berkualitas itu kan saya mitra dari pabrik, dari PT Trisula yang khusus mengelola kandang ayam. Itu kami milih bibit berkualitas berdasarkan kiriman permintaan itu saya pakai yang medium. Jadi yang sudah bervaksin medium itu kita bekerjasama dengan bekerjasama dengan penetasan. Itu kami bisa minta yang menengah aja. Kalau menengah itu harganya terjangkau. Kalau yang super itu harganya kan selisihnya hampir 1.000 per ekor. Itu makanya saya medium sudah bagus itu, Mbak. Kalau takaran pakan yang diberikan saat dari ayam kecil sampai dewasa, itu kan sendiri-sendiri biasanya. Oh iya, itu pakan dari 0 sampai 20 hari itu pakai pre-starter. Pre-starter itu ya kalau ayam saya kan 9.000. 9.000 itu kalau habisnya ini saya itu global aja. Kalau rinci-rincian saya nggak begitu hafal karena itu yang belajar di anak kandang. Nanti bisa bisa moto itu recording di sana di kandang ada recording, nanti foto 0 sampai 10 hari itu habisnya sekian, udah ada tulisannya itu. Terus 0 sampai 10 hari, 0 sampai 20 hari habisnya berapa sak, berapa kilo, itu nanti ada di tabel recording di kandang, bisa moto nanti, Mbak. Kalau saya kan nggak hafal. Nah, terus pakan itu kalau 01 sampai 20 itu pre-starter, kalau 20 sampai panen itu starter. Ya itu. Ya. Apakah ada perawatan khusus yang diberikan, Pak? Ya, perawatan khusus ada, Mbak. Tentang pemberian vaksin, pengobatan, vitamin itu secara berkala dan teratur menurut umur. Dari umur 0 sampai 5 itu obatnya apa, vitaminnya apa, 5 sampai 10 itu obatnya apa, vitaminnya apa. Nanti di sana ada di recording itu sudah ditulis. Ini habis diobati ini itu harus continue. Jadi berurutan dalam mengobati maupun mengasihkan vitamin. Jadi ayam itu tidak sempat untuk kerdil, tidak sempat untuk kena sakit. Apapun kalau ada penyakit yang datang itu kita bekerjasama dengan PPL. PPL itu ya petugas lapangan di peternakan itu. Setiap ada kendala kita selalu konsultasi dan
selalu diperiksa dari dokter perusahaan, jadi tidak sampai fatal gitu Mbak. Bagaimana perawatan yang diberikan saat ayam terserang virus? Kita pelajari dulu Mbak, itu ayam itu kena penyakit apa. Misalnya kena serangan jantung, itu namanya penyakit apa itu namanya, itu yang diserang jantung, obatnya ini kita dipelajari sama PPL, bersama PPL di itu toh, terus di laborat penyakitnya ini, obatnya ini. Jadi nanti itu cara pengobatan begitu. Begitu ayam kok pada mati, ini berapa matinya nggak wajar. Biasanya kan cuma 10, satu hari 10, 5, ternyata kok satu hari ada 20, ada 30, itu segera dicek, segera diperiksa, segera yang mati itu dibawa laborat. Ternyata penyakitnya ini langsung ditanggulangi secepatnya, karena obat itu selalu kita dikirim bermacam-macam obat, dari bermacam-macam obat untuk menanggulangi penyakit gitu. Seperti apa kondisi ayam yang bisa dipanen dan bagaimana jika ada ayam yang tidak layak panen? Oh iya, untuk panen itu kita kan umur 35 sampai 40 paling lama. Itu kondisi ayam yang tidak layak dipanen, itu ada penyakitnya, mungkin kita musnahkan Pak. Saya punya lele, jadi untuk masukkan kandang kolam lele. Terus yang layak panen itu ya dikonsumsi, dibawa ke para bakul yang punya DO dengan kita. Berapa bulan sekali ayam bisa dipanen? Ayam broiler, ayam potong bisa dipanen dari umur 26 itu penjarangan kecil-kecil yang bobotnya sekitar 19 on atau hampir 2 kilo, itu nanti kita panen sebagian untuk penjarangan biar ayam itu tidak terlalu umpel-umpelan ya Pak. Biar tidak terlalu sempit, itu dipanen, tapi juga udah ada yang ngambil. Terus panen yang normal itu umur 33 sampai umur 40, itu yang kami laksanakan selama ini. Bagaimana pengelolaan limbah dari kotoran ayam? Oh ya, ini paling penting, sangat penting, karena ini untuk menyangkut lingkungan. Kami kotoran itu sebelum keluar kandang kita kemas dulu di bakor, terus dimasukkan gudang. Kita punya gudang sendiri, nanti bisa lihat gudang sendiri, nanti ditampung situ, baru kita lewat online diambil para petani-petani yang lewat bakul. Ada yang dibawa ke Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan lain-lain. Dan kalau hari kemarau, musim kemarau ya diberikan kepada lingkungan untuk pupuk. Jadi kotoran ayam itu sangat bagus untuk pupuk tanaman-tanaman palawija, jagung, dan lain sebagainya itu Mbak. Ini ke pasca panen ya Pak ya? Ya. Target market pasar untuk pasca panen? Oh, targetnya ini, kalau kita itu ayam 9.000 memerlukan kira-kira 33 ton. Jadi kita target kami 21 ton Mbak. 21 ton lebih dikit, mungkin 21,5 ton itu kita sudah mendapatkan untung. Iya. Berapa hasil keuntungan dalam satu kali panen? Ya, rata-rata selama 1,5 tahun ini kami panen keuntungannya sekitar 50-an juta. Namun untuk tenaga, untuk untuk bayar tenaga, untuk beli merang, untuk listrik, untuk operasional makan kesejahteraan anak-anak kandang, tenaga kurang lebih 30 juta. Jadi kami masih menyisakan ya kurang lebih 20-an juta ini setiap panen. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan panen Pak? Selama ini belum, jangan ya, kalau bisa jangan sampai gagal. Namun pasang surutnya kalau pas bagus ya
hasilnya lumayan. Kalau pas jelek seperti musim pancaroba, yang peternak itu yang dikhawatirkan kalau pancaroba itu banyak yang merugi. Namun kami kemarin tidak rugi, namun ya untungnya sedikit, sangat kurang sekali. Karena biasanya dapat 21 ton, cuma dapat 20 ton, itu kan ruginya 1 ton. Rata bukan rugi, kurangnya 1 ton. 1 ton itu harganya ya 20.000 kali 1 ton itu. Nah, itu lumayan. Itu kalau musim pancaroba dari kemarau ke musim rendeng ya, musim penghujan, itu pasti peternak itu rata-rata kalau yang tahu situasi biasanya istirahat dulu, namun kami tidak istirahat, jadi biasanya dua panen itu awal, dua panen itu dari pancaroba itu. Iya. Berapa kali panen Pak selama 1 tahun? 1 tahun itu 50 hari di 12 dikasih sekitar 7 sampai 8 kali. 8 kali panen. Ya rata-rata 7 aja. Kalau tepat waktu ya bisa 8 kali. Apa saja faktor yang menghambat panen selain musim pancaroba tadi Pak? Faktor yang menghambat panen adalah pedagang. Kalau pasaran lesu, kita panennya molor. Misalnya biasanya targetnya 3 hari bisa sampai 5 hari. Itu yang jadi kendala para peternak. Karena apa? Selama 2 hari itu kan pakannya melambung, over. Jadi pakan pun harus pas. Kalau nggak pas nanti kita bisa rugi. Kalau kurang juga ayamnya hasilnya juga kurang baik gitu Mbak. Dan ini tips and triknya ya Pak ya. Ya. Apa tips untuk menghindari gagal panen Pak? Tip untuk menghindari gagal panen. Ini aja. Kalau musim pancaroba ini kita kurangi. Biasanya populasinya itu 9.000, kita melihara 8.000. Jadi senggang, tidak susuan, jadi tidak rentan penyakit. Kalau terlalu pelan-pelan itu rentan penyakit, sulit karena penyakit itu mendadak. Sekali sekali sakit langsung nggak bisa diobati lagi. Itu ini tip-tipnya itu. Kita kalau pancaroba atau udara tidak baik, udara ekstrim, kita kurangi. Hanya itu aja, dikurangi populasinya gitu Pak. Siap. Tips atau trik agar menjaga ayam tetap sehat sehingga layak untuk didistribusikan Pak? Kandang, menjaga kandang, kebersihan kandang, kelembapan udara, itu harus dijaga benar-benar. Makanya kalau mau panen dalam kurun waktu 10 hari mau panen itu sudah blowernya udah full. Jadi udara tidak ada yang pengap di dalam kandang. Terus itu kotoran disekamkan pakai sekam itu, dibulak-balik terus balik, sama disemprot sama H2O2. Itu untuk menghilangkan udara sama untuk mengeringkan kotoran itu pakai desinfektan sama H2O2 itu kita selalu pakai sehingga udara tidak lembab, tidak bau, udaranya sedotannya blower full. Jadi itu untuk pemeliharaannya mau panen itu. Oke teman-teman, ini karena udah selesai pertanyaannya, kami berterima kasih pada Bapak karena sudah mengizinkan kami untuk observasi di rumah panjenengan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, minus. Minus cah. Iki HP jatuh. Ternyata isi kering kartu. Saya wassalamualaikum bro.